Ya, Namik, Nawinsa, Maningapap. Selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara Talkshow Papua, Papua Selatan berbicara. Malam hari ini kita akan bicara dengan tema Marine Go Internasional. Pada malam hari ini bersama-sama dengan kami, tim PLI dari Jayapura, yang mana tadi pagi kita telah melepas, atau pemerintah daerah dalam hal ini Bupati telah melepas pasukan marin yang telah dibina kurang lebih 1 tahun di Jayapura. Dan hari ini puji Tuhan, Pemda atau pemerintah daerah dalam hal ini Bupati telah melepaskan mereka dan akan ke Jakarta dan seterusnya ke Rusia dan Amerika. Untuk itu pada malam hari ini saya sangat berbahagia, dan kita masyarakat Merauke dan masyarakat Marin terutama sangat berbahagia dan menyampaikan banyak terima kasih kepada tim dari PLI yang sudah membantu kami, terutama orang Marin di Merauke ini, sehingga kita ada di satu tahap, yaitu bagaimana mereka akan berangkat ke Rusia. Pada malam hari ini kita atau saya sudah ada di tengah-tengah narasumber yang tentunya punya reputasi internasional, ya, anak-anak muda Papua yang hari ini ada di tengah-tengah kita, yang selama ini juga hampir kurang lebih 1 tahun membantu kita, terutama orang Marin di sini, bagaimana orang Marin juga bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kemajuan daerah ini. Hari ini dan malam hari ini, ya, narasumber yang hebat-hebat ini mungkin akan memperkenalkan diri dulu gitu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan mulai dengan ibu yang ada paling ujung di sana. Mungkin bisa memperkenalkan diri, lalu hari-hari sebagai apa gitu. Silakan. Iya. Forum kita santai aja. Iya, baik. Selamat malam, teman-teman, rekan-rekan, Pak Ciwe juga yang sedang nonton online. Perkenalkan, nama saya Yani Ansanai. Saat ini sebagai dosen di FMI Pauncen, namun karena saya juga sebagai pemerhati pendidikan di tanah Papua, sehingga saya juga membantu di PLI Papua Language Institute sebagai direktur STEM, menangani bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian di Universitas Internasional Papua juga saat ini saya sebagai wakil rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Mungkin seperti itu, Pak. Lulusan dari mana ini, Ibu? Saya S1-nya dulu dari Pelita Harapan, jurusan fisika. Kemudian biasa ya. S2 dan S3 dari North Carolina State University di Amerika. Jurusannya adalah Applied Physics atau terapan fisik ke arah energi baru dan terbarukan. Jadi sudah lulus dari Amerika ini sejak Desember 2015, lulus S3, lalu sudah langsung kembali ke Papua. Wah, luar biasa. Perempuan Papua. Siap. Lulusan dari North Carolina State North University, Carolina, ya, Amerika ya. Siap. Bidang yang cukup sulit ya, dan Benar, langkah ya, untuk kita orang Papua ya, dan Indonesia kan. Benar, justru itu kita atau saya sendiri sebenarnya mau mengajak adik-adik generasi muda Papua untuk tidak melihat susahnya begitu, karena kalau kita memang fokus untuk belajar pasti bisa. Iya. Seperti itu. Fokus belajar pasti bisa. Pasti bisa. Ya, terima kasih Ibu. Iya, siap. Luar biasa. Iya. Iya, kita lanjut. Ini ada Bapak yang berkacamata ini gitu. Iya, silakan Pak Kori. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Ciwe sudah menghadirkan kami di sini. Juga kami berterima kasih kepada Pemda Merauke juga secara khusus, dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya boleh mempercayakan kami untuk mendidik adik-adik kami dalam program persiapan ke luar negeri. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Korinus Waimbo. Saya di PLI sejak 2019 kami di PLI
bergabung, saya dipercayakan oleh pimpinan sebagai General Director untuk memang mengkoordinir program-program yang ada di PLI, bahkan secara khusus program 1 tahun training adik-adik kami yang dari Marin untuk bagaimana mereka bisa belajar persiapan ke luar negeri. Selain di PLI, sejak kami mendirikan Universitas Internasional yang dipersiapkan oleh PASAM, kami dipercayakan, saya juga ada Ibu Yani, ada Bapak Dr. William Burung, Bapak Dr. Ishak Morin. Kami dipercayakan untuk mengerjakan Universitas Internasional Papua, sehingga pada Januari kemarin di tahun ini kami boleh mendapatkan izin pendirian, dan resmi tahun ini Universitas Internasional Papua sudah berjalan, dan saya dipercayakan sebagai Wakil Rektor 2 menangani bidang umum, keuangan, dan kepegawaian. Saya sendiri S1 sama dengan Ibu Yane. Kami ini beda 1 tahun saja, tapi lulusnya sama-sama di Pelita Harapan jurusan fisika. Fisika lagi ya? Saya S1 fisika sama. Kemudian S2 mendapatkan privilege beasiswa untuk bisa melanjutkan sekolah di Inggris. Ya, S2 saya di Inggris, jurusannya Renewable Energy and Resource Management, jadi energi terbarukan. Kemudian setelah selesai S2, saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia LPDP untuk menyelesaikan S3, sementara dalam proses finishing S3 saya di Inggris juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Universitas mana di? Universitasnya di Inggris, nama kampusnya. Kalau S2 itu saya di satu kota di Inggris, di Wales. Kalau yang nonton Piala Dunia kemarin, Wales ikut atau tidak saya lupa. Ada ikut ya. Ya itu. S2 saya di University of South Wales. Kemudian S3-nya di Southwest England, di selatan, sama kayak di sini ya, Papua Selatan. Kampusnya University of Exeter. Ya, di engineering bidangnya. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ini fisika juga ini. Fisikawan-fisikawan muda ya. Ini Papua. Kita harap ya Papua Selatan juga bisa itu. Baik, silakan Pak Samuel. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini yang diinisiasi oleh Pak Ciwe, sehingga kami boleh pada tempat ini di Swissbell Hotel, di mana akan menyampaikan beberapa pikiran-pikiran ya berkaitan dengan topik Marine Go Internasional ya. Yang kedua, Pemda Merauke, yang dalam hal ini Pak Bupati Pak Romanus Baraka, yang mana percayakan kita untuk urus anak-anak Marin untuk Go Internasional. Kami berbahagia. Nah, hari ini hari di mana kami melepaskan kecemasan kita ya, di mana kita hampir 1 tahun pembinaan. Akhirnya hari ini kita boleh melepaskan di depan orang tua dan Pemda untuk anak-anak kita selanjutnya berangkat ke Rusia dan Amerika. Saya Samuel Tabuni, saya pendiri dan juga CEO dari Papua Language Institute, juga Yayasan Maga Edukasi Papua, dan juga Universitas Internasional Papua. Saya pikir saya sering ada di Merauke, jadi kalau masyarakat saya di Merauke Selatan mungkin sering mendengar. Dan hari ini saya hari atau kesempatan yang kedua bicara di podcast ini, Papua Selatan. Sedikit melihat ke belakang, saya dulu selesai satu di Pelita Bangsa. Kalau ada orang ini di Pelita Harapan, saya di Pelita Bangsa. Terus kita ini sebenarnya satu angkatan, kita SMA 2004-2005. Jadi kita satu pasukan ini.
yang bukan pasukan marin ya. Iya. Pasukan Satu Papua. pasukan Papua Iya. yang membantu pasukan marin kira-kira Iya. begitu. Jadi setelah itu saya lanjut sekolah penerbang di Lombok Institute of Flight Technology. Tapi pada waktu itu 2012, 12, kemudian ada di kampung itu ada perang. Jadi terpaksa saya harus tinggal putus sekolah, pulang urus kampung. Lalu Perang benaran ini. iya perang benaran, perang suku itu. Perang suku ya. Jadi saya dipanggil pulang untuk rekonsiliasi itu antar kedua belah pihak itu. Sehingga fokus di situ 1 tahun Pak saya amankan perang itu, fasilitasi. Lalu masyarakat minta saya maju bupati Pak. Jadi saya 2017 saya maju bupati. Tapi ya saya karena waktu itu tidak berpikir harus bupati, tapi yang paling penting suku rakyat saya yang berkonflik harus berdamai itu. Sehingga ya saya merasa saya berhasil untuk mendamaikan mereka, dan kemudian kita dirikan PLI dan juga Yayasan Maga dan seterusnya IUP. Lalu saya juga sambil urus PLI saya ambil program S2 di Antropologi Uncen, itu juga selesai. Kemudian baru kemarin juga saya baru selesai dari Universitas Hebrew University di Israel di program pendidikan Yahudi di Yerusalem ya. Dan saat ini sedang persiapan lanjut S3 di jurusan yang sama di universitas yang sama. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam. Ini satu anak Papua yang lulus dari salah satu universitas terbaik di Israel ya. Terima kasih Pak Sam sudah buka jalan untuk kemudian anak-anak Papua juga bisa bersekolah di sana gitu. Baik, kita lanjut. Ini ada satu anak Merauke nih gitu. Silakan Pak Abi. Baik, selamat malam warga Kota Merauke. Selamat malam Tua Ciwe. Selamat malam kakak senior saya. Perkenalkan, saya Abi Nusama. SD, SMP, SMA saya di Merauke. Kemudian S1 saya di Universitas Kristen Indonesia di UKI Cawang. Saya mengambil hubungan internasional. Kemudian saya berusaha untuk mencari beasiswa, link beasiswa, dan puji Tuhan saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk ambil S2 saya di Australia. Jadi melalui beasiswa Australia Awards Indonesia, saya menyelesaikan S2 di hubungan internasional di Universitas Australian National University di Canberra, ibu kota Australia. Dan selama lagi kuliah di Australia, saya sering melihat apa yang dilakukan oleh Pak Samuel, oleh kakak Samuel di PLI dengan tim. Lalu saya melihat itu kena hati saya. Apa yang beliau lakukan dengan program untuk pendidikan itu kena hati saya. Kami aktif komunikasi masih dari Australia. Dan setelah kembali ke Papua, ke Merauke sini, di hotel ini sudah, di tempat ini, di sini saya ketemu Pak Sam hari Minggu. Lalu terjadilah komunikasi untuk kita rekrut anak-anak Papua Selatan, pasukan marin untuk kerjasama program PLI dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Dan saya di PLI dipercayakan waktu itu untuk sebagai direktur asrama untuk mengurus dan juga tinggal sama-sama dengan teman-teman pasukan marin. Dan kemudian setelah beberapa bulan, hampir 10-11 bulan, kami
dipercayakan untuk bergabung di Universitas Internasional Papua sebagai wakil rektor 3 bidang kerjasama dan pengembangan. Mungkin perkenalan saya seperti itu dulu. Terima kasih. Ya, jadi ini kena di BKI ya, jadi bergabung dengan PLA ini gitu. Siap. Iya, jadi Pak Abidus ini orang Merauke gitu, dan berhasil selesai dari satu universitas yang ya bergengsi di Australia ya, NU ya, Australian National University gitu. Jadi saya pikir ya, malam ini ketiga bapak dan ibu ini cukup memberikan inspirasi buat kita ya, untuk anak-anak Marin, anak-anak Papua yang ada di selatan tanah Papua nih, bahwa pendidikan sangat terbuka untuk siapa saja gitu. Baik, kita lanjut dengan diskusi kita. Tadi kita sudah dengarkan sedikit perkenalan dari keempat narasumber ini. Kita kembali lagi ke topik kita, bahwa Marin Go Internasional. Pak Sam, saya ingin bertanya, kenapa pendidikan ya, PLA mengambil fokus pendidikan, dan kenapa Marin gitu? Silakan Pak Sam. Iya. Kenapa tidak yang lain gitu? Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik untuk perlu didiskusikan. Kenapa pendidikan yang kita urus, kemudian kenapa harus pendidikan orang Marin yang harus kita prioritaskan? Pertama, tanah Papua ini kaya raya. Tanahnya yang luas, isinya yang sangat kaya raya, tapi manusianya juga kaya dalam artian budaya, bahasa ini juga nilainya sama. Jadi kalau harga emas itu dibilang mahal, kembali juga manusia itu sebenarnya dari sisi budaya, bahasa itu juga nilainya sama. Nah, ini kan menjadi masalah serius hari ini di tanah Papua ya. Karena di mana-mana seluruh dunia ini bisa maju, bisa berkembang, bisa bersaing, itu karena hanya dengan pendidikan. Tanpa pendidikan kita ini tidak akan dianggap apa-apa. Karena pendidikanlah yang mendatangkan penghormatan. Penghormatan terhadap pribadi, penghormatan terhadap kelompok, suku, dan bangsa. Jadi bangsa yang kuat, suku yang kuat, kelompok masyarakat yang kuat, itu karena pendidikannya yang kuat. Terbukti di kancah global ini, Israel itu negaranya kecil, tapi dia punya kemampuan pendidikannya itu sungguh luar biasa. Itu membuat negara kecil itu hari ini menguasai dunia ini. Semua Facebook, semua medsos ini semua mulainya dari sana. Jadi Israel yang kecil itu hari ini menjajah dunia, kira-kira begitu. Itu karena pendidikan. Walaupun dia tanahnya tandus, tapi hari ini tanah yang tandus dia bikin jadi pusat pertanian. Di seluruh dunia orang belajar teknologi pertanian di Israel. Itu karena pendidikan. Kemudian Papua yang kaya, dan semua kekayaan alam ini kan semua berkorelasi dengan isu-isu global ya. Misalnya lingkungan hidup ya, ikan, tambang, pertanian. Ini kan tidak hanya isu orang Marin, orang Papua, atau orang Indonesia. Ini semua isu dunia. Karena itu pendidikan yang berstandar internasional ini penting untuk kita bangun di Papua dan juga bangun di tanah Marin, khususnya untuk orang Marin. Karena itulah kita mulai Universitas Internasional Papua, Papua Language Institute, Papua Language Institute, dan juga hari ini kita ada di Merauke dengan program orang Marin Go Internasional. Kenapa orang Marin harus go internasional? Ya.
Go internasional itu tidak hanya pergi berlibur, tapi dia promosi tanah marin, kekayaan marin, dan juga dia mendatangkan banyak manfaat yang bisa membangun di atas tanah marin. Karena itu orang marin perlu dipersiapkan kemampuan dari aspek bahasa, aspek skill, tapi juga aspek strategi-strategi bisnis atau apapun itu yang kemudian bisa compete atau bersaing dengan dunia global. Mungkin itu tujuan kenapa kita ada di tanah marin dan kenapa kita fokus urus pendidikan bersama saya punya rekan-rekan yang hebat-hebat hari ini bersama saya ini. Mungkin begitu, Pak. Iya, Pak Sam. Mungkin sedikit lagi. Kenapa harus juga mendirikan Universitas Internasional Papua gitu. Sementara ada banyak universitas di Pulau Jawa juga di luar negeri gitu. Visi apa yang ada di benak Pak Sam gitu, sehingga Pak Sam dan tim di PLI untuk dorong harus bangun Universitas Internasional Papua yang ada di Jayapura atau di Papua kita. Ya. Pertama tadi saya sudah sedikit singgung kenapa kita bangun Universitas Internasional Papua itu karena sesuai dengan tanah kita, tanah Papua ini berkorelasi lebih banyak dengan isu-isu internasional. Karena itu kita perlu manusia-manusia Papua asli yang cerdas dan mengerti persoalan-persoalan internasional. Dan yang kedua, orang Papua yang mengerti dan berpendidikan secara internasional itu mampu mempromosikan tanah dan budaya dan manusia Papua secara baik kepada pihak-pihak di luar sana itu, sehingga investasi, kerjasama, bisnis, potensi kekayaan alam tanah Papua ini dapat dikelola secara baik untuk tujuan membangun orang Papua di atas tanahnya sendiri itu. Artinya kita tidak bisa misalnya, kita kaya raya, kita tanahnya besar, tapi kalau kita nggak berpendidikan yang baik, kita tidak mengerti bahasa Inggris misalnya, ya sama saja orang lain akan datang dan ambil semua ini. Ya, kita tidak tahu orang ambil apa juga kita tidak tahu. Don datang bikin apa juga kita tidak tahu itu kan. Jadi karena itu kita di dalam Universitas Internasional ini dengan teman-teman ini semua ini anak-anak muda yang bergerak, yang tentu kami sudah keliling di semua negara. Ini semua konsep ini kita bawa untuk buat sebuah desain pendidikan yang kemudian bisa menolong adik-adik kita. Karena ya kalau kita hari ini sebagai generasi muda yang sudah selesai dari luar negeri terus kita tidak berbuat apa-apa, wah ini kan Tuhan bisa marah kita itu. Atau sebaliknya kita berdosa terhadap alam dan orang tua kita itu. Jadi itulah bagian moral kita, tanggung jawab moral kita untuk membangun tanah Papua dengan mendirikan universitas ini. Baik, makasih Pak Sam. Saya coba ke Ibu Yani ya, sebagai Vice Rektor 1 atau pembantu Rektor 1 ini, bagaimana Universitas Internasional Papua ini terutama dalam rangka ini membidangi kurikulum dan program. Iya. Bagaimana bangun visi ke depan ini, kurikulum yang yang langsung sesuai dengan kebutuhan Papua gitu dan bisa menjawab. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menjelaskan dulu tentang program-program yang ada di Universitas Internasional Papua. Jadi saat ini kami punya 2 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dan juga Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di bawah Fakultas Keguruan kami punya 2 program studi, yaitu Pendidikan Antropologi dan Pendidikan Bahasa Inggris. Sementara di bawah Fakultas Sains dan Teknologi kami punya 3 program studi, yaitu Teknik Fisika, Teknik Industri, dan Teknik Sistem Energi. Tentu saja ketika kami berdiskusi untuk program studi apa saja yang penting, pertama yang harus kami
buat di dalam Universitas Internasional Papua ini, pertama kami melihat potensi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sam bahwa kita di sini punya budaya yang begitu kaya. Tetapi sebenarnya tidak banyak anak-anak Papua juga yang memang mendalami tentang antropologi. Memang ada. Jadi kalau dibilang universitas di Papua sendiri ada yang membidangi jurusan antropologi, namun kalau pendidikan antropologi belum ada. Jadi memang kami bertujuan untuk bagaimana sosial budaya itu masuk ke dalam pembelajaran dari SD sampai ke SMA ini, tetapi di dalam bidang pendidikan. Jadi anak-anak kami sejak dari kecil sudah mengetahui tentang budaya dan sejarahnya. Karena memang kita ini banyak sekali di Papua ini. Saya sendiri dari suku Saireri, dari wilayah adat Saireri, tapi besarnya di Jayapura. Begitu. Jadi kurang lebihnya memang yang namanya pembelajaran kearifan lokal itu masih terbatas. Jadi harapan dengan adanya pendidikan antropologi yang juga dibarengi dengan pendidikan bahasa Inggris, artinya masyarakat Papua, anak-anak Papua bisa mengerti budayanya, tetapi juga bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar. Jadi kami di sini dari PELI bahkan sampai ke WP ini mengharapkan bahwa bahasa Inggris ini jadi bahasanya kami juga. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mudah kepada siapa saja. Nah itu yang pertama. Sementara kalau di Fakultas Sains dan Teknologi, 3 program studi yang ada di UIP ini memang program studi yang tidak ada di Tanah Papua ini, tidak ada. Saya sendiri sebagai dosen ujian yang diperbantukan di UIP melihat bahwa dengan adanya 3 program studi ini, anak-anak kami di Papua, kami mengharapkan supaya mereka bisa mempelajari bidang-bidang ilmu baru ya, seperti sistem energi. Di Indonesia pun cuma 1 atau 2 universitas yang memiliki program studi tersebut. Industri, kita di sini punya banyak kekayaan alam yang bisa dikonversi menjadi industri, tapi pemahaman industri sendiri anak-anak Papua itu terbatas. Dan kemudian juga teknik fisika. Nah, untuk go internasional, jadi kami di tahun pertama ini sudah punya mahasiswa sebanyak 131 yang tersebar di 5 program studi. Ada mahasiswa kami juga yang dari anak marin yang bukan melalui program Pemda, tetapi dia mendaftar sendiri dan menjadi mahasiswa aktif saat ini. Sementara kami sedang mengurus izin belajar bagi mahasiswa asing, jadi diharapkan di tahun depan nanti kami sudah menerima mahasiswa asing untuk masuk di Universitas Internasional Papua. Karena tidak serta-merta namanya internasional terus dapat menerima mahasiswa dari mana saja, tapi kami sedang mengurus izinnya supaya diterima secara legal. Artinya bahwa kami tidak menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu, Bapak. Jadi masyarakat Papua Selatan ini informasi bahwa di Papua sudah ada Universitas Internasional Papua. Jadi yang ingin belajar ke luar negeri, kalau tidak atau belum kesempatan mendapat beasiswa di sini di Papua atau di Jayapura sudah ada Universitas Internasional Papua. Benar, Bapak. Jadi mungkin saya tambah sedikit, ada program dari pemerintah namanya MBKM. Jadi mereka belajar kampus merdeka. Di situ mahasiswa juga akan bisa diikut sertakan sebagai pertukaran pelajar ke luar negeri. Dan itu juga adalah program di universitas kami. Jadi diharapkan setelah semester 3 mahasiswa kami juga bisa pergi belajar di luar negeri selama 2 semester biasa. Begitu, Pak. Siap. Iya, luar biasa ya. Ini sudah mulai dirancang ya, sudah mulai terbentuk oleh anak-anak muda Papua sendiri gitu. Ya saya pikir ini malam ini kita tidak sedang duduk dengan para sarjana kaleng-kaleng gitu. Jadi ini benar-benar ya lulusan luar negeri terbaik dari universitas terbaik di luar negeri yang pulang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel untuk kembali bangun Papua ini. Jadi kita baku bantu pasukan Papua, bantu pasukan marin, nanti besok pasukan marin bantu pasukan marin Papua lagi gitu. Jadi bagaimana kita sama-sama maju gitu sebagai satu Papua, walaupun hari ini kita sudah dipecah-pecah dalam banyak provinsi gitu, tapi kita tetap satu Papua. Saya pikir itu semangat itu yang terus harus kita bangun sama-sama gitu. Baik, saya lanjut ke Pak Kori ini sudah senyum-senyum gitu. Ya, ini satu anak Papua yang lulus dari Inggris ya. Ini luar biasa. Bidang fisika lagi.
gitu. Jadi ya mudah-mudahan fisikawan-fisikawan Papua dan juga dari selatan bisa hadir gitu. Kita ingin supaya provinsi baru ya Papua Selatan ini hadir, punya apa, sarjana-sarjana juga yang juga akan ada gitu. Baik Pak Kori, Universitas Internasional Papua ini sudah mulai jalan ya, sudah tahun ini sudah menerima mahasiswa baru, dan bagaimana cara untuk merekrut ini anak-anak Papua ya, khususnya untuk di bidang tadi eksak ini sulit sekali gitu ya. Mungkin ada Baik. resep atau apa yang mau disampaikan kepada terutama pemangku kepentingan di kabupaten-kabupaten di selatan Papua supaya ke depan itu banyak yang juga berminat ke bidang-bidang itu. Iya. Terima kasih Pak Ciwe. Mungkin sebelum jawab pertanyaan Pak Ciwe, mungkin sedikit flashback kembali ya ke belakang. Kenapa sampai saya juga bisa ambil jurusan fisika, bahwa saya dan Ibu Dr. Yani Hansanaya, ada beberapa teman-teman Papua, kami ini juga lahir dari satu, saya bilang dalam tanda petik, project government program pemerintah dalam bidang SDM. Jadi saya SMA di salah satu SMA unggulan juga di Jayapura, SMA 3 Buper. Begitu saya lulus, saya waktu SMA suka matematika, sedikit-sedikit suka matematika. Tapi fisika saya tidak suka. Sama kayak beberapa teman-teman yang lain juga tidak terlalu suka fisika. Tapi kemudian saya bertemu dengan seorang profesor dari Jakarta. Beliau datang saat itu cari anak-anak Papua untuk dia mau sekolahkan di program jurusan fisika. Jadi saya ini sebenarnya terpaksa juga kalau mau dibilang. Jadi mau sekolah, ingin sekolah ke Jawa. Waktu itu kami yang lulus pikirannya yang penting sampai di Jawa saja. Untuk keluar negeri itu belum masuk. Di saya beda yang kalau sekarang mereka tidak pikir Jawa lagi, langsung luar negeri. Kalau saya waktu itu yang penting sampai di Jawa saja. Saya tidak mau kuliah di dalam negeri. Tapi persoalannya persoalan keuangan, biaya orang tua tidak bisa biaya. Saya tidak mau kasih beban ke orang tua. Tapi puji Tuhan bertemu dengan Pak Profesor ini, namanya Profesor Yohanes Surya. Jadi saya waktu SMA sudah sempat tahu namanya. Jadi beliau mau ketemu dengan saya ini, saya wah ini orang hebat ini, saya harus ketemu. Singkat cerita, beliau tawarkan untuk akan diberikan beasiswa dengan catatannya tadi tidak ada pilihan jurusan lain, you harus ambil fisika. Saya pikir-pikir juga ini pelajaran saya tidak suka, tapi mau tidak mau hitung-hitung saya punya ini. Jadi mau ambil jurusan juga ya ada hitung-hitung juga. Jadi oke, bisa saya ambil saja. Jadi akhirnya saya masuk di jurusan fisika. Nah, bersamaan dengan saya berangkat dengan teman-teman itu juga merupakan program pertama khusus di bidang sains dan matematika yang dirancang oleh Pak Profesor Yohanes Surya ini untuk melatih anak-anak Papua dari SD sampai SMA di bidang Olimpiade Sains dan Matematika. Nah, proyek ini saya boleh katakan bahwa ini yang tadi saya bilang satu program di mana kita mau menjawab persoalan saat itu, bahwa anak-anak Papua ini untuk bidang-bidang seperti ini, eksakta, matematik, fisik, kimia, ini tidak bisa. Jadi kita coba patahkan itu dulu. Dan lewat program pembinaan 10 bulan terbukti bahwa ternyata anak-anak Papua itu bisa. Yang disangsikan sebelumnya bahwa matematika itu susah, fisika itu susah, ternyata itu adalah pemahaman yang salah dan keliru. Kita ditawan dengan pemahaman itu kita tidak bisa. Kita hanya mungkin kayak ilmu-ilmu sosial, politik, law, etc. bisa, tapi kalau eksakta tidak bisa, itu salah. Terbukti hasil setelah pembinaan, Papua bisa juara di tingkat nasional, bahkan go internasional di bidang eksakta. Ya, saat itu sudah ada beberapa rekan-rekan kami yang seangkatan, ada Jorsa, ada Anike Bowaire, perempuan Papua, terus ada Surya Bonai. Mereka mendapatkan medali emas di kompetisi tingkat internasional. Ini Bu Dr. Yani Hansanaya juga di lomba yang sama di tingkat ASEAN. Dan kami punya satu rekan juga di bidang fisika. Jadi hasil itu menjadi bukti yang tidak bisa lagi sanksikan bahwa orang Papua bisa. Berarti persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah kesempatan
untuk dia belajar. Jadi itu kita sudah jawab itu. Sehingga dari program itu saya jadi yakin bahwa sebenarnya semua anak-anak Papua ini ilmu apa saja dia bisa. Tadi Bu Yana sudah sampaikan, yang penting fokus belajar, kemudian metode-metode pengajaran. Jadi kami setelah selesai kembali kami coba untuk melalui program yang sekarang, dan yang tadi mungkin ditanyakan ke Pak Sam juga kenapa Marin. Jadi saat Pak Sam sampaikan kita fokus lihat ke Papua Selatan ini, juga ada satu masalah lain di sana, di mana bicara program-program pendidikan sains eksakta ini, kita bicara tentang mendidik anak-anak di bidang-bidang yang kita bisa sebut keunggulan kompetitif. Kompetitif dimaksudkan di sini bahwa ini ilmu-ilmu yang semua orang di seluruh dunia belajar. Siapa yang dia berhasil pintar di bagian itu, dia bisa compete dengan orang-orang yang lain. Sementara ada satu bagian lain, yaitu keunggulan komparatif yang tadi Pak Sam juga sudah sampaikan, itu bicara budaya, bahasa. Itu karena saya lahir di budaya itu, saya lahir di bahasa itu, secara komparatif saya lebih tahu itu, saya tahu saya punya jati diri. Nah, budaya-budaya ini kan spesifik untuk kita masing-masing. Pak Sam tahu Pak Sam punya budaya, dia yang harus unggul di situ secara komparatif, tapi kompetitif ini harus diajarkan. Nah, sehingga dua ini yang kami masuk. Nah, kami coba untuk ambil adik-adik kami di Marin ini, yang tadi saya bilang isunya adalah kami di Papua belum ada satu contoh atau benchmark yang kita bisa pakai sebagai acuan untuk melihat pendidikan kontekstual Papua yang bisa mengangkat keunggulan komparatifnya secara bersamaan dengan keunggulan kompetitif tadi ini, bidang-bidang eksakta. Jadi lewat program Marin ini kami pun juga sama-sama yang mengajar di bidang STEM ini, kami coba untuk lihat bagaimana pendekatan-pendekatan. Jadi proses perekrutan untuk masuk sampai ke jenjang pendidikan tinggi, memang itu tidak bisa kita lupakan jenjang sebelumnya. Jadi di SMA, SMP, SD ini harus ditelusuri juga. Karena kalau di dasarnya dia kurang, memang nanti sampai ke atas itu kita perlu ekstra lagi. Ya, sehingga saya harus jujur bahwa adik-adik yang kami bina di PLI maupun sekarang di IUP itu kita butuh ekstra tambahan program seperti program bridging atau program persiapan ilmu-ilmu sains dasar tadi. Jadi mereka harus dibekali lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Memang butuh waktu saya. Jadi kami berikan program-program tambahan sehingga mereka secara ilmu eksakta ini kualitasnya pun dia naik. Ini karena disayangkan di level-level sebelumnya ini masih kurang. Jadi baik Pak Kori, ini saya mungkin potong. Kita kembali ke Marin lagi gitu. Ya. Kita memang seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sam, bahwa kita ada dalam situasi yang sudah dikondisikan gitu. Ya. Tadi Papua tidak bisa, belum bisa, ya bodoh dan seterusnya yang sejak dulu ya mitos-mitos itu dibangun gitu sampai membuat terutama kita orang-orang Papua dan juga anak-anak Marin ini tidak mampu untuk tapi bagaimana Pak dalam pengalaman 1 tahun pembinaan di Jayapura gitu melihat apakah sehingga mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Sam gitu. Saya ingat saya punya tadi saya sampaikan Profesor Yano Surya punya satu statement yang kemudian itu juga saya terus pakai juga. Beliau katakan begini bahwa tidak ada anak yang bodoh. Itu harus digarisbawahi dulu. Bahwa kita harus katakan bahwa saya ini tidak bodoh, karena perkataan bodoh itu langsung mengkerdilkan pikiran kita bahwa saya tidak bisa. Bodoh implikasinya tidak bisa dan lain sebagainya. Yaitu harus dihilangkan dari bahasa Indonesia atau bahasa Papua yang ada untuk orang-orang Papua. Orang Papua tidak boleh ada keluarkan kata itu. Bahwa orang Papua bodoh itu perkataan yang salah. Satu dulu. Jadi tidak ada anak bodoh. Nah, yang ada ini adalah anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang baik dengan metode yang tepat. Jadi ada dua kombinasi, guru yang baik, metode yang tepat. Nah, ini untuk ilmu-ilmu eksakta dibutuhkan komposisi ini.
Jadi guru-gurunya harus dibekali dengan bagaimana dia bisa mengajar matematik, fisik, sehingga anak-anak itu terima dengan baik. Tapi metodenya juga yang harus baik, bukan metode yang hafal rumus. Kalau fisika ini kan, matematika saya ajar di IUP ini, saya bilang kalau hafal rumus nanti kan susah. Jadi metode hafal rumus ini berarti metode yang kurang pas. Dia harus mengerti konsepnya, baru rumus nanti bisa muncul sendiri. Jadi bagian-bagian ini, nah ini yang kita perlu cari yang pas, metode yang tepat dengan guru yang tepat. Kalau dikombinasikan dalam model kontekstual Papua, ini yang perlu kita terus cari caranya seperti apa. Sehingga pendekatan ke orang Marin dengan budaya-budaya Marin kan sebenarnya nanti Pak Sam juga bisa jawab dari sisi antropologi. Ilmu-ilmu hitung dari sisi bahasa sendiri, kultural orang Papua kan sudah ada. Kita kawinkan saja dengan metode saintifik yang sudah ada. Sehingga ini dia bisa muncul cara-cara mengajar matematik kontekstual di Marin seperti apa. Nah ini kita bisa explore lebih lanjut. Jadi saya kira intinya cuma ada di situ, bagaimana guru atau dosen itu dia mengajar anak dengan metode-metode tertentu yang buat anak itu dia tidak menyerah duluan sebelum dia baru lihat rumus menghitung akar-akar dari persamaan kuadrat, misalnya rumus ABC. Saya baru bilang saya X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A, dia dengar itu saja. Ini apa? Apalagi saya sudah masuk ke integral. Jadi dia sudah menyerah duluan. Jadi sebelum ke sana kita harus ada metode-metode. Ini harus dari dasar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Habi dulu. Pak Habi yang kurang lebih setahun ini mendampingi anak-anaknya, dia selama gitu, suka duka gitu. Sejak dari sini kita perekrutan sampai di Jayapura sampai mereka kembali gitu. Bagaimana pengalaman ya anak-anak yang ini juga kebanyakan dari lulusan SMA di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota. Bagaimana mereka beradaptasi dengan suasana dan situasi baru gitu. Apalagi ini mereka harus ke luar negeri gitu. Bagaimana penyesuaian mereka selama ada di sana gitu dengan program dari PLI. Baik, terima kasih. Kita bersyukur karena kita punya orang-orang Papua yang hebat, yang mau merelakan waktu mereka untuk mendidik, membina adik-adik kami. Jadi saya sepakat dengan Pak Korinus bahwa tidak ada anak-anak Papua yang bodoh, tidak ada anak-anak Marin yang bodoh. Ketika mereka diberikan kesempatan, mereka turut, mereka ikuti, dan itu sesuatu yang harus kita tingkatkan. Dan saya melihat banyak hal-hal positif di dalam anak-anak Marin ini. Dan ini sekalian kita membantah atau kita mau bilang bahwa selama ini ada stigma-stigma negatif yang diarahkan kepada orang Papua secara umum, dan juga khususnya orang Marin yang punya tanah ini, bahwa orang Marin begini, sudah pernah ada yang gagal, sudah pernah kami kerjasama kirim ke sana dan seterusnya. Saya pikir kegagalan itu tidak bisa kita patokkan dengan mereka yang sekarang. Yang penting kita coba dulu. Kita coba, dan kita ini orang Papua ini orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Kalau selama ini kita tidak percaya terhadap orang-orang kita sendiri, adik-adik kita sendiri, berarti kita tidak percaya Tuhan sebenarnya. Pura-pura ke gereja itu. Kita di Papua Selatan ini kan kita ada 4M 2A ya. Ada orang Marin, ada orang Muyu, ada orang Mandobo ya, dan juga Marin, Muyu, Mandobo, satu apa lagi yang M ini, Mapi ya, ada Mapi, dan A-nya itu Asma dan Awuyu. Untuk kenapa harus Marin sekarang? Ya karena pemerintah daerah membuka diri ya, melihat PLI selama ini kerjasama mengirim banyak anak-anak Papua ke luar negeri, mereka berhasil. Pak Bupati membuka diri untuk kerjasama dengan kami. Bukan berarti kami rasis lalu kami hanya fokus kepada orang Marin, tidak. Tapi kepala daerah yang fokus terhadap pendidikan itu adalah kepala daerah yang fokus untuk masa depan sukunya, bangsanya. Ya, orang Marin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Investasi dalam bidang pendidikan itu mahal dan lama ya. Tapi ingat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di bumi Papua ini akan habis ya, akan habis. Tetapi kekayaan yang tertinggal itu adalah otak manusia. Jadi kalau kita tidak investasi masa depan melalui pendidikan anak-anak Marin di sini, mereka tidak kita sekolahkan,
maka kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita akan bertanggung jawabkan di surga. Sehingga ya kita harus berikan kesempatan kepada mereka. Mereka ya kita tahu bahwa di dalam pembinaan di asrama pasti ada yang tidak dengar-dengaran dan lain-lain, tapi kita harus perbaiki dari kesalahan-kesalahan itu. Kita mengarahkan mereka ke hal yang benar. Tugas kami sebagai pembina asrama, sebagai pembina adik-adik kami adalah memberitahukan yang benar. Ya, memberitahukan mereka yang benar dengan pengalaman. Misalnya saya di luar negeri di Australia, saya kasih tahu bagaimana adik-adik harus tepat waktu. Mereka tidak ada kompromi soal waktu itu. Harus telat, tidak ada jam karet di luar negeri ya. Sehingga harus selalu tepat waktu. Hal-hal dasar ini yang harus kita ajarkan kepada mereka, adik-adik kami. Walaupun kita ingatkan terus ya, tapi ada juga yang ya tidak, masih perlu waktu. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Sebagai pembina, sebagai pendidik itu tidak boleh menyerah. Pertama harus punya harapan. Kedua ya harus yakin terhadap diri kita dan kepada adik-adik ini. Dan itu yang kami lakukan, dan saya sendiri bersyukur sekali karena melihat adik-adik ini punya kemajuan luar biasa. Dan saya yakin bahwa kalau kita berikan kesempatan kepada mereka dengan kepercayaan penuh kepada mereka, pasti mereka berhasil. Saya mau pesan kepada seluruh masyarakat Papua Selatan bahwa stop tidak percaya terhadap orang Papua sendiri, terhadap anak-anak kalian sendiri, terhadap orang Papua asli sendiri ya. Harus percaya. Kalau kita tidak percaya terhadap kita sendiri, baru kita mau percaya siapa? Orang lain kah? Misalnya kita sekarang dirikan Universitas Internasional Papua, kita mau menghadirkan teknologi yang dari luar, yang ada, kita heran-heran kita ke luar negeri itu, kita mau ada di tanah ini, tanah Papua ini ya. Heran-heran. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus kita kirim-kirim banyak anak-anak harus ke luar negeri dengan biaya yang mahal sekali, sementara kita tidak bisa bawa teknologinya? Kenapa kita tidak bisa bawa bule-bule datang ngajar di sini? Saya pikir itu yang perlu. Sehingga saya yakin banyak juga saudara-saudara kita orang Papua tidak percaya terhadap kami, banyak curiga dan lain-lain. Tetapi saya mau bilang, kita lebih baik jangan jadi Thomas. Kita harus melakukan sesuatu ya. Jangan mau lihat sesuatu dulu baru percaya baru ikuti. Kalau kita tidak mulai sekarang, ingat Osus jilid 2 itu akan habis. Setelah dia habis, kita tidak. Ya, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Ya, Pak Sam, saya mau juga tanya kembali, kenapa pasukan marin begitu? Iya, ini Apa yang ada di dalam benak Pak Sam ini? pasukan marin, karena pasukan marin ini spesial, Pak. Kenapa spesial? Karena orang marin ini, khusus suku marin, punya tanah yang luas ya. Kemudian punya ikan-ikan yang besar-besar. Jadi kalau saya ke Merauke itu harus makan mujair besar-besar, paling tidak 2 ekor. Itu. Kemudian kekayaan lainnya yang sungguh luar biasa. Dan kota Merauke, tanah marin ini sudah kontak dengan dunia luar itu sejak sudah usia sekarang 120 tahun ya. Kemudian itu sejak Belanda ya, sampai hari ini kita di Indonesia 120 tahun kontak dengan dunia luar, berbahasa Indonesia lancar. Tapi kita belum melihat anak-anak asli marin sebagai pengusaha sukses, penerbang ya, walaupun ada 1-2 di pemerintahan ya, atau di politik. Jadi orang marin atau suku marin di atas tanah selatan ini yang kaya raya ini belum muncul, walaupun kota ini dibuka sejak 120 tahun yang lalu. Dan mereka semakin tidak kelihatan. Karena itu, wah, kami sesama orang Papua, kami juga tidak mau kehilangan saudara-saudara kita gitu. Kita sebagai satu Papua gitu. Karena itu kami mengambil keputusan dengan teman-teman untuk kita bantu marin dulu. Marin harus bangkit ya. Dan karena itu kita dekati Pak Bupati, kemudian Pak Bupati membuka diri
Dan hari ini kita berhasil ya lepaskan hampir lebih dari 50-an ya, 29 program ke Rusia, tapi juga 18-19 orang ke Amerika melalui program PPSDM. Dan hampir semua dari proses seleksi sejak 1 tahun lalu, pembinaan itu memang banyak kendala-kendala yang kami alami, khusus anak-anak marin ini, karena memang mereka ini self esteemnya atau kepercayaan diri untuk belajar itu belum terbentuk tuh. Pikiran untuk menjadi sukses ke luar negeri, ke Amerika, ke Rusia itu kan belum ada, sehingga mereka sekolah juga ya biasa-biasa. Bahkan saya dengar dari anak-anak, banyak sekolah di wilayah Kabupaten Merauke ini, khususnya suku Marin, itu gurunya kurang, Pak. Bahkan tidak ada guru. Jadi anak-anak itu hanya diluluskan saja tanpa belajar sedikit pun itu. Jadi dia sama sekali tidak terbentuk dia harus jadi apa. Artinya ini kan kontra dengan visi misi pembangunan tanah Papua ya, digaungkan oleh gubernur, bupati. Tapi kemudian kita ketemu masalah di lapangan, tidak ada guru, ya, fasilitas kurang, ya, kemudian anak-anak tidak sekolah. Tapi kita mau Papua bangkit, ya, Marin harus cerdas. Ini kan gaung-gaung politik gitu. Tapi masalah di bawah ini terlalu berat, tidak hanya Marin. Seluruh tanah Papua ini pesisir pegunungan atau dataran seperti Marin. Itu kami ketemu melalui anak-anak ini. Dan kami mendesain sebuah program 60% itu character building ya, untuk isi self esteem yang hilang itu, jati diri yang hilang itu. Jadi kita di PLI itu ada satu departemen yang namanya Departemen Personal Development. Personal Development ini fokus pada membangun jati diri anak itu. Jadi contoh Pak, kalau Pak Ciwe punya anak laki-laki, Pak selalu bilang anak ini, kamu bodoh, kamu nih salah, kamu. Jadi anak itu semakin kita memojokkan dia ke kata-kata yang negatif, pikiran-pikiran yang memojokkan dia, selama itu juga anak itu tidak akan pernah merasa diri bangga terhadap bapak adalah bapak dia. Itu satu. Kedua, anak itu kehilangan kepercayaan diri bahwa dia itu penting, dia itu mahal, dia itu bisa itu. Jadi semangatnya bapak sudah habiskan tuh. Nah, ini yang terjadi, kami ketemu di anak-anak ini. Kebanyakan dari mereka itu anak-anak itu, wah, itu sulit semua kalau saya mau bicara di sini, Pak. Tuh. Karena itu kami buat personal development ini, pendeta Jimmy Koirewa dengan tim pendeta yang lain untuk mengisi. Kamu anak Marin ini, kamu penting, kamu ini manusia sejati, kamu ini kaya raya, kamu ini penting, kamu ini masa depan Papua. Ini kita isi, Pak, melalui pembinaan karakter di gereja, ya, pendidikan bimbingan-bimbingan khusus, ya, itu. Jadi 60% tuh. Dan 20%-nya sains, 20%-nya bahasa Inggris tuh. Sehingga yang paling penting untuk Marin hari ini dan Papua ini dulu yang kita bangun. Ya, tadi Pak Waimbo sudah katakan bahwa kita sudah membangun image bahwa Papua ini tidak bisa, Papua ini boleh. Sebenarnya ini pikiran orang lain. Orang Papua asli itu tidak ada pikiran itu. Kami orang gunung ini, kami ini orang yang suka perang, kami jago. Kau mau lawan siapa gitu kan? Kau siapa gitu? Ini kami punya di atas. Ya, di sini kan ada juga orang Marin sejati. Ya. Orang Marin yang hebat, gagah. Ini yang harus diangkat secara antropologi. Inilah yang kita sebut membangun identitas. Karena mengirim orang ke Rusia, ke Amerika, itu hanya 20% saja, ya, untuk mengambil ilmu di sana.
Tapi 80% kita harus ciptakan kesadaran jati diri, pentingnya orang Marin, pentingnya orang Papua, pentingnya bangun Papua di atas tanah Papua. Ini penting. Karena ketika anak-anak kita ke Rusia, kok orang apa? Saya orang Papua. Papua mana? Papua Merauke. Merauke itu suku apa? Suku Marin. Oh, Marin itu berapa subsuku? Nanti dia jelaskan semuanya. Bagaimana budayanya, bagaimana makannya, bagaimana itu. Jadi anak itu secara tidak langsung menjadi duta-duta suku Marin di luar negeri, duta-duta suku-suku Papua di luar negeri, sehingga menarik orang luar untuk datang melakukan penelitian, ya, untuk datang melakukan kerjasama ekonomi, bisnis itu. Nah, inilah yang harus kita bangun, ya. Karena ke luar negeri saja itu tidak cukup, Pak, ya, tanpa hal-hal mendasar ini. Karena tujuan kita adalah dalam konteksnya orang Marin, kita mau menciptakan atau menyiapkan orang Marin yang 100%. Contohnya, tahu bahasa, tahu budaya, tahu siapa di sekitarnya, batas-batas tanah misalnya, ya, dan tahu Papua, ya. Ini penting. Karena itu saya lihat anak-anak ini selama pembinaan selama 1 tahun, kami lihat anak-anak ini punya nasionalisme yang tinggi sebagai warga negara Indonesia, tapi mereka bangga terhadap budaya dan bahasa. Dan karena itu sekarang kan mereka sibuk setiap anak-anak itu sibuk belanja atribut-atribut suku-suku itu untuk tampil di Rusia itu. Benar. Jadi itu Bapak bisa lihat bagaimana mereka bangga terhadap jati diri mereka itu. Artinya karena ini penting, ya. Karena pendidikan itu ada di situ. Menyiapkan manusia itu seutuhnya. Itu juga antropologi bicara di situ. Nah, lalu bicara soal sains, dari budaya itu bagaimana kita konversikan ke teknologi, ya. Dari kekayaan alam kita, bagaimana kita desain hal-hal yang kemudian bisa pakai secara global, tapi motifnya motif budaya lokal, jati diri, identitas. Jadi tujuan dari kita mendidik anak Marin ini, ke depan 5-10 tahun kami mau anak-anak ini pulang dan membangun kekuatan di atas tanah Marin, membangun tanah Papua dengan cara-cara yang inovatif, ya, cerdas, tapi berbudaya. Itu. Ini yang paling penting. Sehingga visi misi pemerintah provinsi Papua Selatan yang baru dimekarkan, tapi juga Kabupaten Merauke itu dapat terwujud. Iya, cerdas, ya, inovatif dan berbudaya, ya, Pak Sam. Kita harapkan itu anak-anak kita setelah balik ke Merauke atau ke Papua Selatan, ya, mereka bisa mengabdi di sini, membuat perubahan yang lebih nyata. Baik, Pak Kori, saya ingin tadi masyarakat Merauke juga sudah tahu bahwa tadi sudah dilepaskan oleh Bupati, ya, secara resmi, dan mereka besok akan berangkat gitu. Masyarakat Merauke belum tahu nih itu. Ini berapa banyak program ini anak-anak kita dari awal tengah hingga akhir pada saat ini, dan ke universitas mana saja begitu anak-anak. Baik, terima kasih. Jadi tadi kami sudah sampaikan, Pak Sam sudah sampaikan bahwa Marin ini menjadi satu proyek kami juga untuk kami mau mencari pola pendekatan pendidikan yang bisa dipakai di seluruh wilayah di tanah Papua, sehingga jumlahnya cukup masif, banyak dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Kami start dari Marin. Jadi kami ambil waktu itu dengan Pak Abi, mereka yang memang sudah base di sini, Pak Ciwe sendiri, Pak Simon itu, ya, dan Pak Agus itu seleksi dari setiap subsuku. Waktu kami seleksi kurang lebih 147 yang ikut dalam proses seleksi. Kemudian memang dalam program-program pendidikan, apalagi program persiapan ke luar negeri,
satu bagian aspek yang perlu diperhatikan adalah sisi kesehatan. Ya. Kesehatan itu penting karena keluar negeri tidak boleh sakit-sakit, orang Papua harus sehat. Jadi bagian itu juga jangan dilupakan. Sehingga dari seleksi kami terfilter ada sekian yang memang dari isu kesehatan seperti penyakit paru atau jantung, itu agak susah sekali untuk kita bawa keluar. Dia perlu pulih betul baru bisa ikut program-program pendidikan intensif. Sehingga setelah menyelesaikan seleksi kurang lebih Pak Abi 50 sekian ya, 52 itu yang kami berangkatkan ke Jayapura. Nah 52 ini yang kami coba godok dalam kurang lebih 1 tahun. Itu terdiri dari 10 S2 dan ada 40 S1 ya, 43 angka persisnya saya lupa angkanya. Tapi dalam proses training ya selama 1 tahun ya kami harus akui bahwa ada beberapa adik-adik yang memang kemudian menyatakan untuk dia memilih sekolah di dalam negeri. Sehingga kami tetap bantu mereka kami kembalikan ke Merauke, ada yang masuk di Musamus dan lain sebagainya. Yang sisanya tetap kami godok terus sampai dengan terakhir pembinaan di bulan Juli itu kami dapati ada kurang lebih 43 siswa S1 plus 7 siswa S2 yang kami kemudian selesaikan. Dalam program-program kami ini semuanya ini pada prinsipnya kami di PLI juga punya komitmen bahwa sebanyak ini dibantu Pemda Merauke juga, Pemda nanti kesulitan juga. Apalagi sekolah ke luar negeri Amerika biayanya untuk satu anak saja sangat mahal sekali. Ya, sehingga kami di samping membina mereka, kami pun mencoba untuk mencarikan sumber-sumber pendanaan lewat program-program yang sudah ada. Contohnya di Provinsi Papua, program pendidikan ke luar negeri ini sudah dijalankan sesuai dengan amanat Otsus sejak tahun 2009. Program ini sudah jalan, tapi yang Marin ini jumlahnya masih sedikit-sedikit ya. Jadi lewat kami Pasam, akhirnya kami berhasil untuk membantu anak-anak dari Marin itu ada sebanyak 17 yang mendapatkan beasiswa dari provinsi, sehingga Pemda terbantu karena mereka yang dapat dari provinsi ini di BPSDM kiblatnya lebih banyak memang ke Amerika, Australia, New Zealand, kemudian Inggris, dan ada juga di Rusia. Jadi sebagian besar mereka itu sudah kami daftarkan sejak per Juli Agustus kemarin, itu mereka sudah kuliah dengan kampus di Amerika yang pembiayaannya dari provinsi. Mereka ikut kelas online di Johnson and Wales University di Amerika, dan by Januari mereka ini akan berangkat ke Amerika. Nah, yang tadi kami lepas di sini ada sebanyak 27, terdiri dari 2 siswa S2 yang memilih untuk ke Amerika. Itu ada Alfred Balagaise, kemudian ada Kenneth. Itu mereka sejak awal memilih ke Amerika dari 7 S2 tadi, yang kemudian dibiayai oleh Pemda. 2 lainnya itu kami juga membantu mereka sejak proses pembinaan, mereka dapat beasiswa LPDP. Jadi mereka sudah aman, mereka kuliah. Nah, yang sisanya ada 3 dari S2, itu satunya dia mendapat beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia untuk beasiswa studi. Jadi program ini yang program khusus yang memang kami di PLI Pasam sejak awal sudah coba untuk melakukan terobosan bekerja sama dengan kantor kebudayaan Rusia di Jakarta yang menangani program beasiswa ini. Ini program yang sudah lama. Nah, ini juga jadi satu catatan buat sebenarnya Pemda dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tanah Papua, bahwa sangat disayangkan ya kalau kita bicara program keluar negeri ini. Ada kontra yang kami juga sering dengar di lapangan bahwa biaya-biaya ini mahal sekali. Ya, kirim orang ke luar negeri ini mahal. Ya, memang mahal, tapi sebenarnya ada juga program-program beasiswa yang Pemda tidak harus keluarkan biaya mahal. Hanya saja kita belum dapat aksesnya. Salah satunya ini adalah program Rusia. Rusia ini kan Pemda tidak kasih keluar uang besar. Pemerintah Rusia yang langsung keluarkan biaya untuk program S1. Pemda cukup menangani S1 sampai S3 ya. Pemda cukup menangani biaya hidup yang sebenarnya kalau kita bandingkan juga dengan kuliah dalam negeri
tidak beda-beda jauh ya, sebenarnya biayanya hampir sama saja. Sehingga masalah biaya mahal sekolah di luar negeri ini sebenarnya masih bisa di-argue, juga bisa didebat, karena tergantung siapa yang dapat akses ya. Jadi yang Rusia ini kami bersyukur karena lewat kerjasama ini kami dapat kuota yang cukup besar ya. Sejak program ini diberikan sudah lama, semuanya ada di wilayah tengah dan barat Indonesia. Timur nih kita tidak tahu sama sekali program ini. 300 beasiswa setiap tahun. Itu semuanya diambil oleh saudara-saudara kita di wilayah barat. Timur nih jarang, jadi sekarang kita ribut ya. Jadi itu stop barat, kita ambil semua program-program ini ke timur. Jadi kami di Pelai dapat ya, kami dapat program yang cukup besar ya lewat kerjasama ini. Sehingga nah dengan program ini akhirnya kami bisa membantu anak-anak Marin ya, yang disampaikan oleh Pak Sam tadi. Kami dapatkan sekitar siswa Marin ada sebanyak 27 tadi. Dari 27, 16-nya kami berhasil membantu mereka lewat seleksi terbuka. Mereka dapat beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia. Sehingga itu yang tadi kami lepas sebanyak 16 plus ada sebanyak 11 siswa yang kami akan kirim juga ke Rusia. Jadi program-program seperti ini, program-program ke luar negeri dengan beasiswa-beasiswa yang ada, tidak hanya Rusia, kami sedang jajaki juga untuk negara-negara lain, Kanada, Australia dan lain-lain, yang sebenarnya pembiayaannya bisa dari negara-negara tersebut. Bahkan sebenarnya dengan kami kerjasama yang kami dengan Universitas Internasional dan Pak Sam, kami coba jajaki dengan pemerintah juga lewat program-program seperti LPDP dan lain sebagainya yang sangat bisa membantu kita. Jadi pada prinsipnya kami pada tahap sekarang kami coba melihat bahwa bagaimana kita mempersiapkan kemampuan bahasa anak-anak kita. Kalau dia bahasanya sudah ready, sudah siap, beasiswa bisa dari mana saja. Kita tidak akan terlalu kerepotan untuk mempersiapkan mereka dalam program-program yang cukup intens. Bahasanya dipersiapkan di masing-masing institusi, bahkan kami Pelai memang fokuskan di bagian itu. Bahasanya siap, terus kami kirim mereka. Jadi yang kami lepas tadi, kami bersyukur karena anak-anak ini, kalau kita mau lihat kekuatan SDM-nya, mereka ini tidak terpusat pada satu jurusan ya. Kalau dia cuma satu jurusan saja, nanti keluar mereka semua baku tumbuk di satu pekerjaan yang sama. Tapi kami bersyukur ketika kami lepas mereka tadi, mereka ini hampir di jurusan STEM itu hampir 50%, kemudian jurusan social science juga 50%. Jadi mereka kalau kembali, ada yang ambil di municipal administration, dia mau kembali kerja di Pemda, lead government, dia bisa. Ada yang di international relation, bicara diplomasi luar negeri, dia bisa. Bicara STEM, jurusan-jurusan yang sebenarnya berat pun ada di anak-anak Marin nih. Contoh yang S2 nanti bisa dijelaskan oleh Bu Yani yang khusus menangani STEM. Kami punya satu siswa, dia mengambil jurusan metalurgi. Ini jurusan-jurusan yang tadi Pak Sam sampaikan, kekayaan alam Papua ini luar biasa. Tapi orang-orang yang mengelolanya ini sedikit. Kenapa? Karena untuk mengelola kekayaan alam menjadi sesuatu yang bernilai tambah, ada beberapa jurusan-jurusan tertentu. Salah satu misalnya bicara hasil tambang, berarti bicara orang yang mampu misalnya di sisi metalurgi, ilmu metalurgi. Itu sudah ada, kami punya siswa S2 Leonardo Konorov. Kemudian bicara, tadi kami waktu pelepasan Pak Bupati surprise karena ada kita punya siswa yang mengambil jurusan construction management ya. Biaya pembangunan konstruksi di tanah Papua yang begitu besar, tetapi tidak ada atau belum ada anak-anak Papua secara spesifik atau Marin yang kemudian memegang proyek-proyek besar ini, karena ilmu-ilmu seperti itu secara kompetitif belum ada. Sehingga dengan anak-anak kami yang kami kirim mengambil ilmu ini, harapan kami mereka kembali ya tidak perlu lagi kasih proyek-proyek pembangunan di tanah Papua yang leadnya ke yang lain. Khusus di tanah Papua kita punya orang sudah ada. Jadi kami bersyukur dengan distribusi jurusan dari adik-adik kami yang kami kirim ke Rusia, bahkan ke Amerika, bahkan yang kedokteran pun ada. Jadi di Rusia kami bersyukur khusus hanya di Rusia
yang membolehkan siswa setelah lulus SMA dia bisa mengambil jurusan kedokteran. Sementara Amerika Eropa itu dia butuh lulus S1, jadi tidak bisa. Sehingga kalau mereka yang memilih untuk ke Amerika atau ke Eropa, karena tidak bisa, kami arahkan untuk dia kuliah di dalam negeri. Jadi yang jurusan kedokteran dari Marin juga sudah banyak, sehingga saya kira dengan program yang pertama ini kami mengharapkan dukungan semua pihak, terutama kita mendukung anak-anak ini, berikan motivasi kepada mereka supaya kalau mereka semua berhasil, bagi saya ini satu perubahan yang signifikan yang akan kita lihat di tanah Papua Selatan, secara khusus adik-adik kami di suku Marin. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Kori. Jadi saya pikir kita punya diskusi masih panjang, tapi karena waktu yang terlalu membatasi kita, jadi sekalian kita closing statement gitu. Jadi silakan kita mulai dari Ibu Yane, terus Pak Kori, dan nanti mungkin ditutup oleh Pak Sam. Baik. Silakan Ibu. Sebelum ke closing statement, saya kasih informasi pengumuman juga bahwa kami di Universitas Internasional Papua juga akan membuka penerimaan mahasiswa baru di awal tahun. Jadi kalau adik-adik dari Marin ataupun Papua Selatan yang mungkin belum mendapat kesempatan ke luar negeri langsung, juga nanti bisa melihat website kami, sehingga pengumuman penerimaan juga bisa mengambil bagian di sana. Kalau closing statement dari saya sama seperti pembuka statement tadi, bahwa kalau bisa belajar rajin, fokus belajar, pasti berhasil. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Kori. Ya baik. Dari saya yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu hilangkan kata-kata tidak bisa, bodoh di atas tanah kita. Ini kata-kata yang menjajah kita di bidang pendidikan. Itu harus dihapuskan dulu. Dan kita berikan peluang sebesar-besarnya, ya. Kita ini kaya secara sumber daya alam, tetapi saya setuju dengan yang Pak Sam sampaikan tadi. Kami hadir ini, yang kami mau tampilkan ini dan promosi ke luar negeri ini, kekayaan alam emas-emas Papua yang sebenarnya, bukan emas yang ada di dalam perut bumi, tapi emas-emas yang sedang berdiri, sedang berbicara, yang kami kirim. Manusia-manusia Papua itu yang kami mau tunjukkan bahwa ini emas yang harusnya dunia lihat, karena kekayaan budayanya itu, kekayaan bahasa dan potensinya yang luar biasa, yang ya saya kira ke depan ketika ini yang menjadi prioritas utama, maka pembangunan di Papua secara menyeluruh bisa yang kita harapkan bisa terjadi. Ya, itu harapan saya lewat pendidikan, sehingga Bapak Ibu sekalian secara khusus masyarakat Marin, kami harapkan dukungan, jangan menyerah. Adik-adik kami yang akan berangkat, jangan pesimis, tetap semangat. Kata Pak Bupati tadi, sekali mendayung ke tujuan harus sampai, baru pulang bawa hasil. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Abi. Dari saya kepada seluruh masyarakat Papua Selatan dan juga seluruh masyarakat Papua, percaya bahwa orang Papua bisa. Itu saja, percaya. Harus percaya kepada anak-anak kami, percaya kepada orang Papua yang mengelola pendidikan ataupun bidang-bidang lainnya. Kalau tidak percaya kepada orang Papua sendiri, mau percaya siapa? Itu saja. Lanjut ke Pak Sam yang terakhir. Pak Sam, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kori ya di akhir tadi gitu. Supaya ini tadi juga Pak Bupati kita sampaikan gitu, bahwa memang ini mahal begitu pendidikan itu. Bagaimana ini menjadi momok juga bagi pimpinan-pimpinan daerah, mereka mau ini tapi juga kadang berpikir aduh ini biayanya besar gitu. Kira-kira bagaimana supaya tadi dalam makan siang kita Pak Sam sempat sampaikan, mungkin itu bisa disampaikan untuk kita semua. Baik, jadi pertama kita ini harus sadar ya, orang Papua ini, hitam keriting ini, tanah besar ini, pemimpin kah atau masyarakat kah atau mama kah, bapak kah, tong semua harus sadar bahwa kita ada bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jumlahnya itu 280 juta orang, dan kami orang hitam keriting ini sangat-sangat minoritas. Ini hanya 2-3 juta orang saja.
Karena itu, mau tidak mau, siapapun Anda yang berlagak seperti pemimpin, ya, atau hari ini orang-orang hebat yang merasa diri orang-orang hebat, harus prediksi, ya, 100 tahun akan datang itu, kalau hari ini orang Papua itu minoritas, ya, di semua aspek kehidupan, Anda harus berpikir bahwa 100 tahun itu anak cucu saya masih bos kah? Atau masih menguasai tanah ini kah? Ini harus refleksi sekarang. Itu satu pesan. Yang kedua, kenapa pendidikan yang kami anak-anak muda ini kampanye ini sampai kerja siang malam, berambisi yang besar, melewati batas-batas pikiran kebanyakan orang Papua? Karena kami tahu hanya pendidikanlah yang akan membuat orang yang minoritas itu akan kuat. Dan hanya pendidikanlah yang akan membuat orang yang minoritas itu bisa menguasai orang mayoritas. Kami percaya itu. Karena itu kami urus barang ini. Dan saya mohon kepada semua pemimpin di tanah Papua ini, mau bupati, gubernur, buanglah ego-ego sudah. Kau ego untuk apa? Ego untuk 5 tahun, 10 tahun. Pikir ini kebersamaan orang Papua ini, dari Fak-Fak sampai Merauke ini, tong sudah cukup kah untuk menguasai pemerintah kita dalam semua aspek kehidupan? Atau kalau belum bisa, kurangi ego dan kerjasama, ya. Libatkan potensi anak-anak muda yang ada di mana-mana di sekitar Anda. Saya percaya banyak anak-anak Papua yang cerdas-cerdas, yang tamatan dari dalam negeri, luar negeri. Pakai mereka, fungsikan mereka sebagai satu kesatuan untuk wujudkan visi misi membangun Papua menjadi tuan di atas tanahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut dengan Pak Ciwe pertanyaan tadi, memang untuk mendapat pendidikan yang gratis, pendidikan yang lebih enak, lebih mudah, itu ada di basicnya, pendidikan dasarnya itu. Jadi pendidikan dasar ini menjadi masalah utama bagi tanah Papua, ya. Jadi contoh saya katakan ini, contoh. Misalnya satu SD itu punya siswa 60 orang di SD kelas 6. Tapi untuk mau ke SMP itu misalnya jaraknya jauh, ya. Jaraknya berapa kilometer, harus naik kapal. Jadi yang sampai di SMP itu hanya mungkin 20 orang. Lalu sampai di SMP, ke SMA harus ke Merauke kota atau ke kota yang lebih terbuka. Itu mungkin 10 orang. Nah, terus dari SMA itu ke perguruan tinggi, itu mungkin 5 orang, 10 orang, ya. Jadi kita ini habiskan semua generasi ini di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA. Jadi orang yang drop out ini sebenarnya masalah bagi orang Papua ini sendiri dan masalah bagi negara kita, tapi juga masalah bagi keberlangsungan kehidupan dan pembangunan di atas tanah Papua, lebih khususnya marin. Karena itu saya pikir untuk mendapat akses pendidikan yang lebih berkualitas dan juga akses pendidikan yang lebih murah, affordable, itu ketika kita perkuat anak-anak kita di dasar. Jadi kalau misalnya ini anak-anak ini harus ke luar negeri, harus ada program khusus, sekolah khusus yang secara bertanggung jawab diinisiasi oleh Pemda. Jadi misalnya satu lokus sekolah itu sekolah unggulan yang harus dibangun, Pak, ya. Misalnya di Merauke ini salah satu sekolah yang harus dibiayai, makan, minum, guru, semuanya, hal apapun semua dibebankan pada APBD, ya. Baru itu akan membantu kita, misalnya pembinaan di PLI akan kurang
karena anak-anak sudah mampu. Kita tidak perlu pembinaan lama-lama. Mungkin 3 bulan cukup. Anak-anak sudah cerita, kita poles-poles sedikit-sedikit, terus sudah kita jual ke Rusia, ke Amerika. Artinya bahasa jual ini artinya sudah bisa dapat beasiswa itu. Nah, ini strategi yang harus dipikirkan oleh semua Pemda, termasuk kami tadi sudah bahas dengan Pak Bupati bahwa akan ada kerjasama mulai tahun depan untuk memikirkan hal ini, Pak. Jadi ini paling penting. Kalau mendukung apa yang tadi Pak Dr. Waimbo sampaikan tadi, kalau kita mau dapat akses itu yang mudah dan murah dan juga kita mengakses semua negara, maka kita perbaiki pendidikan dasar, terutama SD, SMP, SMA. Supaya ketika pendidikan ini kuat, maka untuk selanjutnya itu mudah diurus. Selama pendidikan dasar bermasalah, jangan salahkan PLI. Kalau misalnya kita tadinya rekrut 70 orang, tapi kemudian yang berangkat 50-an, 20-nya kemana? Nah, ini karena masalah di sini itu. Jadi bukan hanya salahnya PLI atau guru-guru di PLI, ini salah Pemda, salah orang tua, salah guru-guru di Merauke juga. Jadi mari lihat ini sebagai isu bersama, tidak hanya seorang bupati Pak Romanus atau Pak Ciwe atau Pak Balagaise, Pak Petrus Balagaise atau Ibu Yane, Pak Waimbo atau Pak Abinus atau kita saja, tapi ini isu bersama yang harus kita fokus selesaikan secara bersama. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih untuk tim PLI yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam acara podcast kita pada malam hari ini. Saya atas nama pribadi dan juga masyarakat Merauke dan orang tua siswa PLI yang hari ini telah dilepas menyampaikan banyak terima kasih kepada PLI, tim PLI, guru-guru yang selama ini dengan sabar membina anak-anak kami selama kurang lebih 1 tahun gitu. Pada kesempatan hari ini juga, pada malam hari ini juga ingin kami sampaikan bahwa tahun depan juga kami dari Merauke akan ada pameran di Rusia kopi, ya mudah-mudahan ini kita bisa kolaborasi dengan anak-anak kita di sana untuk promosi Merauke juga gitu. Komoditi-komoditi yang ada di Merauke maupun juga pariwisata yang ada di Merauke gitu. Sehingga ini kita bisa jalan bersama-sama. Sehingga kami juga sudah sampaikan kepada anak-anak kita untuk juga membawa atribut atau pakaian adat mereka untuk membawa ke sana. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu di Rusia dan Amerika gitu. Terima kasih dari Swissbell Hotel Jalan Raya Mandala Merauke. Kami menyampaikan selamat malam.